Halo semuanya, si live kali ini sangat-sangat diberkati kepada kita semua kan. Dan terus kita belajar tentang Ibrani pasal 10. Dan di dalam ini ada banyak firman Tuhan, mempunyai banyak arti-arti yang mendalam. Dan Tuhan merencanakan tentang bagaimana Ia menyatakan hendak memberitahukan kepada kita itu di sana. Hari ini juga kita akan membahas tentang hal itu. Ibrani 10 mulai ayat 16 kita baca. Ibrani 10 mulai ayat 16. Katanya, sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia telah berfirman pula, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Sampai 18 kita baca bersama. Nah, di sini ayat 16 ini katanya apa? Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Kan? Lalu aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Nah, cerita ini pada saat Tuhan memberi dua perjanjian kepada kita. Yang pertama, pada saat Tuhan mengadakan perjanjian yang pertama itu dalam perjalanan orang Israel keluar dari Mesir dan menuju ke tanah-tanah Kanaan, seperti yang kita tahu, di Laut Tebarau mereka menyeberanginya, lalu mereka mau menuju ke tanah Kanaan. Ada yang gunung ada di sana, seperti kita tahu di Gunung Sinai. Dan saat mereka sudah datang di kaki gunung, Tuhan berkata kepada orang-orang Israel, ini jelasin di Keluaran pasal 19. Katanya, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi, katanya. Jadi orang-orang Israel semua senang sukacita. Lalu mereka memberi jawab, mereka berkata apa? Ya Tuhan, aku tidak akan mungkin melakukan semua kehendak-Mu, perintah-Mu kami lemah, tidak bisa melakukan. Tolong beri anugerah bagi kami. Inilah apa yang mereka harus berkatakan. Tapi orang Israel berkata, mereka berjanji kepada Tuhan bahwa segala firman yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Nah, dengan ini sudah menjadi berjanji sama Tuhan antara kita manusia. Dan dengan itu, jika kita jelaskan sedikit lagi, jika kita baca Keluaran pasal 19 dan Keluaran pasal 20 ada isi apa? Pasal 20 adalah 10 hukum dikasih pada saatnya. Sebelum 10 hukum dikasih, pasal 19 Tuhan berfirman kepada orang-orang Israel. Coba kita semua cari Keluaran pasal 19. Ini cerita yang penting sekali ada di sana. Keluaran 19 ayat 5 ini berkata, jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Dan kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Kemudian ayat 7. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat 8 bilang apa? Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama,
segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Jadi, Tuhan sebelum memberi 10 hukum kepada orang-orang Israel, jika mereka melakukan semuanya, mereka akan menjadi bangsa yang aku akan menjadi bangsa yang imam, menjadi baik. Tapi jika tidak, mereka akan kutuk, kata Tuhan. Tapi jawab orang Israel apa? Ya Tuhan. Mereka bilang apa? Oh Tuhan, kami tidak mampu melakukannya. Bagaimana kita manusia bisa melakukan, menjaga semua perintahmu? Nggak bisa. Mereka seharus jawab begitu kan? Tapi orang-orang Israel jawabnya apa? Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Ini apa yang mereka berkata. Sebab ini sudah menjadi janji dengan orang Israel bersama dengan Tuhan. Jadi, setelah itu pasal 20 ada keluar apa? 10 hukum. Jika mereka semua melakukan 10 hukum, mereka diberkati. Jika mereka melanggarkannya, akan dikutuk. Ini sudah berjanji. Jadi sekarang Musa berada di puncak Gunung Sinai, dan dengan jarinya Tuhan menulis 10 hukum di loh batu. Dan kemudian setelah ditulis oleh jarinya Tuhan, Musa membawa 2 batu itu dan turun sampai ke kaki gunung. Dan setelah itu ada apa yang mereka saling obrol tentang orang-orang Israel ya. Maksudnya, Musa sudah naik puncak gunung selama 40 hari. Di sana dia sendiri tinggal sana, bisa enggak bisa mungkin. Di sana tidak ada makan, tidak ada air minum kan. Mereka saling berbicara begitu. Memang kami nggak tahu apa terjadi Musa, mungkin pasti dia mati kan, bilang. Dan lalu ada apa yang terjadi kepada mereka? Ya, Musa adalah yang melakukan segala yang masalah-masalah mereka. Tapi jika tidak, gimana? Lalu Harun mau mengumpulkan hati orang-orang Israel biar mereka tidak akan dibubarkan. Lalu setelah mereka jika terbubar dan mengambil jalan masing-masing, kalau gitu susah kan? Untuk menyatukan hati mereka, Harun harus melakukan sesuatu. Lalu dia membuat lembu emas. Jadi dia suruh kepada mereka, siapa saja yang punya emas bawalah ke sini. Jadi ada yang mengeluarkan cincin dari jarinya dan kasih kepada Harun. Dan lalu ada yang memberi earring kepada mereka. Dan juga ada yang kasih kalung, dan juga ada yang kasih gelang, dan begitu banyak emas dikumpul. Setelah itu mereka mencahirkannya, akhirnya membuat lembu emas. Dan ini apa yang membuka upacara untuk buat acara Allah baru, Tuhan baru. Bilang ini adalah Tuhan yang memimpin kamu dari keluar Mesir. Harun berkata. Dengan begitu mereka membuat pesta, sedang bersukacita di sana. Tapi pada saatnya dia turun kaki dengan 2 batu loh dikasih oleh Tuhan. Dan pada saat Yosua yang membantu dia, katanya ada yang suara-suara di tengah orang-orang Israel. Waktu itu Musa sudah tahu apa yang terjadi. Nah, ini bukan nyanyian menang dari perang atau yang lain, tetapi mereka senang bernyanyi. Jadi setelah itu mereka membawa 2 loh batu hukum sampai ke kaki gunung. Mereka membuat lembu emas dan menyembah di sana. Dan inilah Allah kita, mereka bilang, dan mereka menari seterusnya. Lalu Musa lemparkan 2 loh batu hukum dan mematahkannya. Sebab mereka sudah berjanji akan melakukan semua perintah Allah. Tetapi hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain hadapanmu, jangan membuat bagimu patung yang merupakan apapun. Tapi sebelum hukum tiba, mereka sudah melanggarkan 10 hukum itu. Tetapi ini terjadi oleh saling berjanji. Ya kan? Di Ulangan 28 jelaskan lebih tentang hal ini. Jika
mereka menjaga perintahku akan diberkati baik dalam ataupun luar, anakmu akan diberkati, anak kambing dombamu diberkati, dan diberkatilah pakulmu dan tempat adunanmu. Sepertinya apa saja yang mereka melakukan dengan baik-baik untuk melakukan hukum Taurat, mereka akan diberkati semuanya. Terus menerus mereka diberkati. Ya kan? Terus menerus mereka akan diberkati. Nah, yang penting di sini adalah itu tidak akan berhenti sampai di sana. Tapi jika mereka tidak melakukan hukum Taurat, menjaganya, mendengarkan suaranya, ya seperti yang terbalik dari sana. Terkutuklah engkau di kota atau terkutuk engkau di ladang. Terkutuklah pakulmu, terkutuklah anungmu, kandungmu, bumimu, anak lembu sapimu, dan semuanya akan mendatangkan kutuk-kutuk dan seterusnya. Setelah terus menerima kutuk, lalu mereka mengganggu dan terlalu sulit, merasa sakit hatinya parah sekali. Nah, sepertinya begitu orang-orang Israel telah melanggarkan hukum Taurat. Jadi, pada saat Tuhan memberi hukum, kami berkata harus jagalah dengan baik-baik. Jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat patung apapun. Seperti begitu, banyak hukum yang Tuhan memberikan, tapi mereka semua melanggarkannya. Akhirnya, orang-orang Israel harus menerima kutuk daripada Tuhan. Dan kemudian setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka terus dikutuk dari Tuhan. Dan akhirnya menjadi tawanan dari Babylon sampai yang lain-lain juga. Jadi, jika saya membaca, setelah itu saya membaca kitab Yeremia dengan baik-baik. Jika kita baca Yeremia, orang-orang Israel terus ditahan dari negara ini dan yang lain dan dibunuh dan dan bangsa-bangsa yang lain masuk ke kota Israel dan menghancurkan darahnya. Begitu besar kutuk-kutuk yang tetap datang kepada mereka. Sebab ini 10 hukum itu bisa berkata juga perjanjian. Sebab kenapa? Kenapa dikatakan perjanjian? Jadi Tuhan sudah berkata, jika kamu melakukannya dengan suara dan melakukan akan diberkati. Jika tidak, akan dikutuk. Tapi mereka bilang, kami akan melakukannya. Begitu mereka berjanji, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Ya kan? Begitu mereka berjanji. Nah, kita sudah menjelaskan tentang hal ini dengan baik-baik. Jika kita berpikir dengan manusiawi nggak tahu, tapi jika kita cari sekali lagi, Keluaran pasal 19 ayat ke-5 berkata, jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman-Nya harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ayat 8 akhirnya bilang apa? Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Mereka jawab bersama-sama. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Jadi Tuhan sudah berkata, jika kamu mendengar suaraku dan menjaga akan diberkati. Akan menjadi harta kesayanganku dan bangsa yang kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Tetapi jika tidak melanggarkan akan dikutuk. Waktu itu orang Israel bilang apa? Ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang jahat, kurang mampu. Bagaimanakah mungkin bisa kami dapat melakukannya? Tidak bisa, tolong memberi anugerah. Inilah mereka harus menjawab kan? Tetapi mereka bilang apa? Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Dan kemudian setelah ini terjadi di pasal 19 dan pada saat pasal 20 di Keluaran, Tuhan memberi 10 hukum. Dan orang-orang Israel berusaha menjaga hukum Taurat, 10 hukum setelah dikasihnya. Tetapi tidak sama sekali ada yang bisa melakukannya. Pada hari yang pertama 10 hukum turun, mereka membuat lembu emas. Kata Tuhan apa?
jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang merupakan apapun, ya kan? Tapi mereka sudah melanggarkan semuanya. Jadi orang-orang Israel sudah berada di bawah kutuk dan seterusnya. Jadi sekarang kutuk sungguh turun kepada orang-orang Israel. Setelah mereka datang di tanah Kanaan, bangsa yang lain Babylon memusuhkan mereka, menghancurkan mereka, dan banyak yang tertawan sampai ke Babylon. Dan ada orang-orang yang tinggal di dalam kota. Mereka dianiayai dan mereka hidup begitu sulit di dalamnya juga. Setelah mereka tinggal di dalam kota, lalu harus melihat bait suci dan tembok kota telah dihancurkan dan dibubarkan di seluruh dunia. Begitu besar kutuk yang mereka terus terima. Dan Yeremia sering dikatakan nabi yang menangis. Dan sebab itu dia terus menangis, sebab dia sudah tahu hal ini akan terjadi. Jika kita membaca kitab Yeremia, dan begitu besar ratapan, kesedihan sudah tertulis setelah negara Israel terhancur, ditawan sampai ke bangsa-bangsa yang lain. Mulai ayat 1 sampai terusnya bisa kita baca di Yeremia. Tapi jika kita baca di Yeremia pasal yang ke-31, Tuhan berkata hal yang luar biasa, yang beda di sana. Waktu saya membaca ini, saya merasa heran sekali. Coba kita semua bersama-sama cari Yeremia 31. Ayat 15 berkata, beginilah firman Tuhan, dengar di Rama, terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Jadi Yeremia 30, sebelum Yeremia 31 ini, terus Tuhan berkata tentang kutuk. Tetapi mulai pasal yang ke-31, suasana sudah jauh berbeda. Tuhan berkata hal yang beda. Ayat 1 berkata, pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Demikianlah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari ladang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Ayat 3, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dan ayat 4, aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Hai anak tanah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Ayat 5, engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Nah, seperti Yeremia. Terus dia berkata tentang kutuk kepada orang-orang Israel. Tetapi pada saat masuk di pasal 31, kutuk ini ubah ke berkat. Kenapa? Dan bagaimana? Orang-orang yang berdosa, mereka yang melanggarkan dan mematahkan hukum Taurat dan hendak Tuhan kan? Jadi dengan 10 hukum bisa dikatakan hukum Taurat. Dan juga boleh berkata perjanjian. Jadi tabut yang menaruh 10 hukum adalah tabut perjanjian. Sebab Tuhan mengadakan perjanjian bersama orang Israel. Jika kalian melakukan akan diberkati. Jika tidak akan dikutuk. Sebab mereka melanggarkan semua hukum. Akhirnya mereka terkutuk, akhirnya mati, ditawan yang negara yang lain. Seperti banyak kutuk telah datang di negara Israel. Tapi di Yeremia, terus dia dikatakan tentang itu, mulai ayat 1, dia mulai berkata, cerita hal-hal yang luar biasa. Ini semua yang bangsa yang terkutuk sampai sekarang, tetapi
cerita mulai berubah bahwa ini bangsa menjadi menerima berkat. Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Mereka semua bangsa yang melanggarkan hukum seharusnya menerima kutuk. Hukum Musa jika mereka melakukan diberkati, jika melanggarkan akan dikutukan. Tetapi begitu mereka mengalir sepertinya. Tetapi jika kita masuk Yeremia 31, semua cerita memulai memberi berkat kepada kita. Jadi, kutuk yang sebelumnya ini mulai berubah jadi berkat. Apakah kalian tahu alasannya apa? Orang masih kurang tahu kan? Tidak tahu. Dulu saya juga tidak tahu. Tetapi setelah saya membaca Alkitab, Tuhan sudah menyatakan rencana yang besar di dalamnya. Jika kita baca ulang di Yeremia yang 31, ini terlalu panjang, kita singkatkan dan baca sebagiannya aja. Ayat 15 berkata, beginilah firman Tuhan, dengar di Rama, terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Dan 16, beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Maka mereka akan kembali dari negeri musuh. Jadi, saudara, Tuhan telah berjanji, tapi mereka melanggarkan. Sesuai dengan janji mereka harus dikutuk. Tetapi, walaupun Tuhan berkata tentang kutuk sebelumnya, tapi mulai ayat pasal 31, kutuk ubah dan Tuhan memberi berkat kepada mereka. Jadi, apa yang kita harus diberitahukan? Tuhan izin mereka dibinasakan dan dibubarkan, dan tembok kota dihancurkan, mereka menjadi tertawa. Semua kutuk datang. Kenapa? Untuk apa? Kenapa kutuk selesai dan mulai berkat sekarang? Kita temukan, harus cari alasannya di dalam Alkitab. Memang Tuhan tidak sama sekali akan mengubah dari kutuk sampai berkat tanpa alasannya, kan? Inilah yang heran di dalam kitab suci. Tuhan terus memberi kutuk seterusnya, tapi tiba-tiba mulai pasal ayat 31 mulai berkat. Jika kita membaca kitab ini, dulu aku tidak tahu bagaimana harus melakukan, karena aku mempunyai hati yang semangat sekali, keinginan Tuhan. Kenapa? Menjadi berkat harus dibinasakan karena berdosa. Mulai saya ingin tahu. Terus saya membaca, seterusnya ingin cari caranya apa, bagaimana. Dan lalu ayat 18, telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap, engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Di sini kita harus temukan hendak Tuhan. Ayat 20 bilang, anak kesayangan gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan. Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Dan kepada kita harus dikutuk, tetapi Tuhan memberikan hal-hal yang luar biasa. Ayat 21 berkata, berikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah, hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini. Nah, 22,
Berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri, perempuan merangkul laki-laki. 23. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah orang Israel. Orang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya apabila aku telah memulihkan keadaan mereka. Tuhan kiranya memberkati engkau, hai tempat kediaman kebenaran, hai gunung yang kudus. Jadi, setelah orang Israel berbuat dosa dan meninggalkannya, tapi Tuhan membiarkan mereka kembali kepadanya. Dan kemudian kita baca lagi ayat 24, di sana akan duduk Yehuda beserta segala kotanya, petani-petani dan orang-orang yang mengembala dengan hewanan ternaknya. 25, sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merasa akan ku buat puas. Ayat 26, sebab itu aku bangun dan melihat, tidurku menyenangkan. 27, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Nah, jadi semua firman Tuhan keluar dari mulut Tuhan, masuk ke dalam Yeremia pasal 31, dan kebinasaan kutuk akan berubah harapan dan kebahagiaan dan berkat. Setelah saya membaca kitab ini, saya merasa sangat berbahagia. Apa ini? Kenapa hal ini mungkin jadi? Orang-orang yang sudah berbuat dosa, melanggar hukum Taurat, sudah dikutuk. Tapi bagaimana hal ini mungkin terjadi? Terus saya membaca, mulai pada datang ayat 31. Cerita yang heran saya dapat bacakan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, perjanjian dalam bahasa Inggris bisa dikatakan covenant. New covenant artinya perjanjian baru, dan juga maksudnya ada old covenant, perjanjian lama. The old covenant juga covenant, jadi perjanjian. Perjanjian artinya 10 hukum. Jika mereka menjaga, mereka tidak dikutuk. Mereka saling berjanji. Jadi ini dapat berkata perjanjian, covenant. Tetapi Tuhan yang berjanji dengan orang-orang Israel, tetapi pada sebelum mereka terima 10 hukum, sudah membuat lembu emas, melayani kepada Allah yang lain, membuat patung-patung yang lain. Ya kan? Sebab ini sesuai dengan perjanjian yang pertama itu, jika mereka melakukan diberkati, jika tidak akan dikutuk. Sesuai dengan janji itu, mereka terus terima kutuk seterusnya. Akhirnya tembok kota Israel, Yerusalem dibongkar dan dihancur, orang-orang dibunuh, ditangkap menjadi budak, tawanan, semua kutuk turun ke atas Israel. Jadi semua Israel seharusnya terkutuk. Tetapi kenapa? Untuk apa? Bagaimana? Dan apa yang terjadi? Jadi mereka terima berkat. Apa yang intinya Yeremia sudah menulis dengan baik-baik. Pada saat saya membaca kitab Yeremia ini, dan pada saat membaca hati Tuhan, saya merasa sangat-sangat berbahagia dan bersyukur. Ayat 31, sesungguhnya akan datang waktunya. Ya, kita baca bersama. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Yang perjanjian yang pertama adalah 10 hukum. Dan dengan 10 hukum itu taruh di dalam tabutnya. Itu berkata tabut perjanjian, karena itu terjadi oleh janjinya. Dan tabut perjanjian sesuai dengan itu, tabut itu
Dan janji itu, 10 hukum itu, jika orang melakukan, diberkati dan menjadi bangsa kesayangan Tuhan dan menjadi bangsa-bangsa yang imam. Tetapi jika tidak, akan dikutuk. Dan orang-orang Israel tidak sama sekali ada yang menjaganya. Akhirnya, terus-menerus mereka menerima kutuk seterusnya. Nah, di sini ayat 31, aku sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Kalau begitu, apa yang perjanjian yang pertama mengatakan kepada orang-orangnya adalah 10 hukum melalui Musa, kan? Jika mereka melakukan, akan diberkati. Jika tidak, akan dikutuk. Tetapi, di antara orang-orang Israel, pada saat hukum datang kepada mereka, mereka sudah buat lembu emas, sudah membuat alat lain, membuat patung. Sebab ini, pada hari yang pertama, 3.000 orang mati. Dan seperti begitu terus-menerus akan datang kutuk seterusnya. Akhir-akhirnya, di dalam tanah Kanaan pun mereka diusirkan menjadi tawanan dari bangsa-bangsa yang lain. Dan orang-orang Israel terjual seperti harga anjing. Atau mereka yang tidak dibunuh. Dan lalu dibubarkan di seluruh dunia. Seperti begitu kutuk besar datang kepadanya. Dan Yeremia bilang apa? Apa yang dia bernubuat? Dan mulai Yeremia pasal ke-31, semua bangsa ini harus dikutuk seterusnya karena melanggarkan hukum Taurat, tetapi Tuhan mengubahkan semuanya menjadi berkat. Begitu bagaimana Tuhan mengubahkan hatinya sendiri. Setelah mereka sudah berjanji, jika mereka melakukan dan diberkati, jika tidak akan dikutuk. Harusnya mereka dikutuk. Inilah bagaimana janjinya dan hukumnya, tetapi Tuhan mengasihi kepada orang-orang Israel. Tidak akan membiarkan orang mati dengan kutuknya. Lalu Tuhan ceritakan hal-hal yang terbaik. Yang heran adalah sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Itu bisa dapat berkata perjanjian baru. Coba kita cerita dalam bahasa Inggris. New Covenant. New Covenant itu berarti perjanjian baru. Sampai sekarang, semua perjanjian, tapi beda darinya. Jadi perjanjian yang baru sudah jauh berbeda dari sebelumnya yang Tuhan akan adakan. Dan perjanjian yang lama itu, Tuhan sudah mengadakan melalui hukum Taurat, 10 hukum. Jika melakukan diberkati, jika melanggarkan akan dikutuk. Dan yang kedua ini, perjanjian baru. Ini maksudnya apa? Itulah yang penting sekali. Akulah seorang pendeta, kan? Jadi saya harus memberi khotbah kepada jemaat. Aku tidak boleh berkata, kata diri, kan? Jadi aku harus tahu tentang hendak Tuhan, hati Tuhan dulu. Jika hanya orang berkata, jika mempersembahkan korban, 10% akan diberkati, itu semuanya bohong. Semuanya akan khotbah begitu. Tetapi di dalam hukum Taurat itu, jika orang sudah melanggarkan semuanya, jadi harus terima kutuk. Tetapi Yeremia pasal 31 yang kita baca tadi, kan, hati Tuhan sudah berubah. Ya, dengan berkat, anugerah. Ya, kenapa? Kenapa Tuhan mengubahkan hatinya? Karena ia sudah mengadakan perjanjian baru. Maksudnya New Covenant. Perjanjian baru. Sekarang ini banyak orang membaca kitab tapi tidak tahu artinya. Akhirnya mereka selalu berkata jika melakukan 10 hukum akan diberkati. Tetapi mereka kutuk karena 10 hukum. Karena ini janji sama Tuhan jika melakukan diberkati. Tapi mereka tidak. Akhirnya sesuai dengan janji sama Tuhan tidak bisa melakukan. Akhirnya akhir-akhir mereka tidak bisa menerima berkat tetapi kutuk saja. Jadi Tuhan sudah tahu dengan perjanjian yang lama itu orang tidak akan terima berkat. Dan itu sebab 10 hukum ini tidak akan selamatkan kita dari dosa. Akhirnya Tuhan sudah merencanakan mengadakan perjanjian yang baru.
itu sudah dapat menerima berkah seperti kita orang yang berdosa dan diberkati melalui perjanjian yang baru yang Tuhan akan adakan. Berkat yang dikasih kepada mereka yang sudah berdosa, itulah yang kita butuhkan seperti orang yang jahat kita kan. Jika kita melakukan hukum Taurat dan diberkati, ini semuanya tidak akan mungkin terjadi. Tidak sama sekali ada yang diberkati oleh melakukan hukum Taurat. Banyak orang masih mengajar orang melakukan hukum Taurat dan diberkati. Tetapi orang sudah melanggarkan semuanya. Bagaimana mungkin bisa melakukan lagi? Sudah melanggarkannya. Dan di bawah hukum Taurat, di manakah ada berkatnya? Kita sudah pernah baca kitab Roma kan? Di sana ada yang cerita. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat tertuju kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Kita sudah pernah baca itu kan? Seperti Roma pasal ke-3 ayat 19. Kita baca lagi. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Jika orang dihakimi oleh hukum Musa, semuanya terkutuk. Semuanya. Jadi sebab ini, sekarang ini banyak gereja sampai sekarang menghafal ulang 10 hukum di ibadahnya kan? Itu semuanya seperti yang tidak baik. Sebab apa? Semua orang tidak bisa melakukan hukum Taurat. Kenapa mereka baca ulang? Mereka sudah melanggarkan semuanya. Apa gunanya itu kan? Nah, Roma pasal ke-3 ini, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat tertuju kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Jika kita semua dihakimi oleh hukum Taurat, kita semuanya akan pasti dikutuk. Semuanya. Dan kemudian, coba kita baca ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ini apa yang kata Tuhan? Nah, jika orang yang berusaha melakukan hukum Taurat, semuanya akan dikutuk. Di sini ada cerita yang heran di ayat 20, ya kan? 21. Jadi oleh melakukan hukum Taurat, tidak ada yang dibenarkan. Sebab oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi semua orang sudah melanggarkan hukum Taurat. Jika mereka berbuat baik, artinya tidak akan datang kutuknya. Ya, sudah terima kutuk, sudah berada di bawah kutuk. Dan masih ada banyak pendeta berkata harus kita melakukan hukum Taurat. Sebab mereka tidak tahu tentang Alkitab kan. Dan kemudian ayat yang 21 ini berkata, jadi tapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Ya, kita tidak melakukan hukum Taurat, tapi ada cara, jalan untuk dibenarkan. Waduh, ini apa? Ini bagaimana kita berkata tentang hal ini? Kepada kita yang sudah berbuat dosa dan kejahatan. Inilah berkat yang luar biasa daripada Tuhan, ya kan? Bagaimana Tuhan akan mengerjakan kepada kita yang sudah berdosa? Bagaimana Dia berjanji akan memberkati kita yang sudah berdosa? Seharusnya terkutuk, tetapi Tuhan telah merencanakan memberkati kita. Untuk itu, ada apa yang Ia harus melakukan? Dia harus mengubahkan hukumnya. Sebab ini berkata mengadakan perjanjian baru, yaitu New Covenant, perjanjian baru. Yang pertama, jika kita melakukan diberkati, jika tidak akan dikutuk.
Tapi kita semua sudah melanggarkan. Jadi walaupun kita berusaha mulai dari sekarang, semuanya jatuh ke bawah dosa. Tapi masih ada banyak yang memperpentingkan berbuat hukum Taurat. Tidak akan mungkin jadi. Pasti kita tidak bisa melakukan hukum Taurat. Tapi perjanjian baru ini tertulis di Yeremia pasal 31 mulai ayat yang 31. Nah, Yeremia 31 ayat 31 bilang apa? Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, dan perjanjian yang lama, lama 10 hukum itu, jika melakukan akan diberkati, jika tidak akan dikutuk. Waktu itu orang Israel bilang apa? Oh ya Tuhan, kami tidak bisa melakukan hukum Taurat. Bagaimanakah mungkin kita manusia biasa bisa melakukan hukum-Mu Tuhan? Tidak akan mungkin, pasti tidak bisa. Tolong memberi anugerah bagi kami Tuhan. Mereka harus berkata begitu. Tetapi apa yang kata mereka adalah beda. Seperti ahli Taurat datang kepada Yesus, Guru, apa yang ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Walaupun dia nggak bisa menjaganya, tapi pura-pura dia berkata, apa yang kau baca dan dari kitab Taurat? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segar hatimu, dengan segar akal budimu, dan kasihlah saudaramu seperti dirimu sendiri. Ya, berbuatlah demikian. Untuk saya membaca Alkitab, saya mengecilkan waktu ketiduran saya. Dan kemudian waktu-waktu yang memboroskan itu saya harus kurangi untuk membaca Alkitab. Dan kemudian saya mengurangi jam makan. Sebelum saya menikah, waktu saya makan, ya tidak lebih dari 2 menit. Seperti begitu, saya singkatkan waktu jam tidur dan makan biar baca Alkitab. Setelah saya membaca Alkitab seterusnya, yang penting, yang heran adalah awal mula saya membaca, dari sana saya dapat memulai membaca hati Tuhan. Nah, seperti ceritanya di sini, saat Tuhan berkata kepada orang-orang Israel, mereka dikutuk sebab mereka melanggarkan 10 hukum. Ini sudah berjanji, seharusnya Tuhan harus melakukan kutuk mereka kan? Tetapi Yeremia pasal ke-31 di sini, Tuhan memberi rahmat anugerah dan ingin memberkati kepada mereka. Ya, Tuhan adalah yang menjaga janjinya. Tapi dia jika melanggar hukum Taurat akan dikutuk. Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Apakah Tuhan sendiri melanggarkan hukum? Enggak. Mungkin kita sempat berpikir begitu. Tetapi Yeremia 31 ayat 31 berkata, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ya, ini apa maksudnya? Yang pertama, janjinya 10 hukum, dan dengan itu jika orang melakukan diberkati, jika tidak akan semuanya dikutuk. Tapi kita semua sudah melanggarkannya. Semua orang sesuai dengan hukum Taurat, semuanya dikutuk. Tetapi Tuhan memberi New Covenant. Tuhan memberi perjanjian baru. Itu maksudnya apa? Kepada kita yang jahat dan dosa, kita orang-orang yang pembohong, untuk memberkati kita yang jahat itu, Tuhan mengadakan perjanjian baru. Tuhan akan menciptakan, mengadakan perjanjian baru. Bagaimana? Memang kita, Anda, sama saya, kita suka semua kan? Kita ingin tahu apa yang terjadi di belakangnya kan? Selanjutnya ya, kita ingin tahu. Bagaimana aku yang bisa diberkati? Bagaimana aku orang biasa dibenarkan? Bagaimana dapat menghindari kutuk-kutuknya? Sungguh ingin mau cari dan tahu kan? Dan saya terus membaca ke bawah, Yeremia 31 ayat ke-31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, perjanjian yang lama, yang pertama,
melalui 10 hukum. Jika melakukan diberkati atau melanggarkan dikutuk. Tapi mereka tidak bisa menjaganya, jadi terus-menerus mereka terima kutuk. Tetapi sekarang, untuk Tuhan menyelamatkan orang-orang Israel dan memberi berkat kepada mereka, Tuhan ingin memberi berkat kepada mereka yang melanggarkan hukum Taurat. Jadilah, perjanjian baru ini dapat ditinggikan. Sungguhnya akan datang waktunya. Ya, memang waktu kapan itu enggak tahu, tapi pada saatnya akan datang waktunya. Dia akan melakukan begini. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dan ayat 32. Kata Tuhan, perjanjianku. Apa ini? Maksudnya perjanjian baru yang ia adakannya kan? Ini bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Itulah perjanjian yang pertama, yang lama. Dengan memberi 2 lobat hukum kepada Musa dan berjanji sama orang-orang Israel kan. Tetapi perjanjian baru ini harus beda dari janji yang pertama melalui Musa. Seharusnya beda kan? Jika sama, ya mengadakan itu tidak berarti. Sebab ini kitab suci di sini berkata, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku pegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, karena mereka semuanya ingkari. Dengan 10 hukum, Tuhan tidak akan menghadapi dan bergaul dengan orang-orang Israel. Karena dengan 10 hukum ini, orang Israel semuanya akan dihakimi, dikutuk. Ini sudah bisa paham? Sudah bisa paham? Ini jelas sekali kan? Dan kemudian ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan hukumku, Tauratku ini menaruh dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi perjanjian yang kedua, yang baru ini, Tuhan berkata akan menaruh di dalam hatiku. Tuhan, dan kita terima di dalam hati kita. Amin. Amin. Jadi, jika kita terima firman Tuhan Yesus Kristus di dalam hati kita, dan firman itu datang tiba di dalam hati kita, dan Tuhan memimpin hatiku dengan firman-Nya. Tahun 962, Oktober tanggal ke-7, apa yang terjadi hari itu adalah, sebelumnya aku orang berdosa, selalu berbuat dosa dan mencuri banyak dan berbohong banyak juga, mempunyai banyak dosa. Tapi pada tahun 1962, Oktober tanggal ke-7, hari itu firman Tuhan masuk ke dalam hati saya. Katanya, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. So, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi apa yang penting? Di sini ada firman Tuhan apa? Tertulis ayat yang ke-33. Beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam hati mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini katanya kan? Ini sudah bisa paham kan? Nah, setelah itu, setelah kita taruh firman Tuhan di sini, coba kita cari Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 16. Ini berkata lagi apa? Sebab setelah ia berfirman, coba kita baca bersama.
inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Nah, cerita ini apa? Sudah pernah kita dengarkan? Ya kan? Kita sudah pernah dengar. Sebelumnya ya, dari mana? Ibrani 10 yang 16 ini, yang cerita sama dengan tadi Yeremia kan? Nah, apa yang Tuhan berkata? Akan datang waktunya, Dia akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, pada saat jika kita dihakimi menurut hukum Taurat, kita semua dikutuk dan dibinasakan. Tetapi, jika kita menerima perjanjian baru, kita menjadi orang benar, menjadi orang kudus, dan orang suci. Amin. Nah, coba kita lanjut ceritanya. Satu ketika, perempuan tangkap dari perzinahan. Dulu, saya mengajar narapidana selama 10 tahun di penjara ya. Di penjara kota Suwon 5 tahun, di kota Daejeon juga 5 tahun. Jadi 10 tahun saya mengajar. Saat saya melihat para narapidana, saya dapat lihat mereka ada yang bermain judi. Kiranya mereka akan menang kali ini, jadi mereka main judi. Jika mereka mencuri, kiranya mereka tidak akan tertangkap kali ini. Akhirnya mereka berbuat. Jika mereka sempat ditangkap, tidak akan berbuat. Mereka sudah pasti tidak akan tertangkap. Akhirnya tertangkap. Dalam hati orang-orang yang pembuat kejahatan, semuanya begitu. Memang kita semuanya orang yang jahat dan berdosa. Jadi, jika kita semua melakukan hukum Taurat dan dibenarkan, itu mustahil. Jadi, sebab kita semua mempunyai hati yang jahat, kotor, sudah ada di dalam kita semua. Jadi, perempuan itu, kenapa dia berzina? Dia punya hati keinginan, hawa nafsu. Akhirnya dia berzina katanya. Tapi itu bohong. Walaupun dia mempunyai hawa nafsu daging, tapi jika dia berfikir lagi, jika dia tangkap akan dilempar batu dan mati. Apa dia berani berbuat zina? Enggak bisa. Tapi kenapa dia berzina? Dengan cara begini, pasti tidak akan tertangkap. Dia punya iman yang seperti itu. Bukan iman kepada Yesus, tapi iman untuk berzina sudah ada. Dengan cara begini, tidak akan tertangkap. Akhirnya, dia berzina. Pada saat kita ketemu para narapidana, bisa tangkap begitu. Ada banyak yang masuk kembali 2-3 kali. Setiap kali mereka berfikir kali ini tidak akan tangkap. Tapi terus ditangkap dan masuk terus di dalam penjara. Akhir-akhirnya apa? Semua mereka yang percaya dirinya sendiri. Amin. Ya, betul sekali. Jadi, kita harus menyangkal dirinya sendiri. Lalu, percaya kepada firman Tuhan Yesus saja. Dan Tuhan Yesus Kristus mengadakan perjanjian baru. Akan datang waktunya aku akan mengadakan perjanjian baru kaum Israel dan kaum Yehuda. Perjanjian ini sudah beda dari waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku mereka telah ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang kuasa atas mereka. Tetapi beginilah perjanjian yang akan ku adakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Aku akan menaruh Tauratku dalam hati mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Satu ketika, Yesus ketemu orang sakit 38 tahun di kolam Bethesda. Kepadanya Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, cerita ini setelah didengar kepada telinganya dan masuk ke dalam hati yang sakit itu, di dalam hati orang yang 38 tahun lamanya sakit, dia mempunyai pikiran yang tertentu. Aku tidak bisa berjalan, udah lama berusaha untuk berjalan, gak bisa, saya sudah jatuh banyak kali berusaha berdiri. Ini tidak akan mungkin bisa aku berjalan. Dia sudah mempunyai pikirannya begitu kan? Jika dia tetap mempunyai itu, ya dia berkata, aduh Yesus gak bisa. Ya, hanya dikasih beberapa uang aja saya bisa cari makan. Mungkin dia akan menjawab begitu. Tetapi bagaimana orang ini dapat
berdiri dan berjalan, di dalam hatinya, firman Tuhan masuk ke dalam dia. Dan kemudian mengeluarkan hati yang tidak bisa berjalan. Jadi firman Tuhan Yesus memukulkanlah pikiran dia yang tidak berjalan. Jika kita melihat orang-orang yang pembuat kejahatan dan berbuat salah dan berbohong, ada yang satu yang sama kepada mereka, pikiran yang jahat itu menang daripadanya, dan mereka kalah daripada pikiran jahat. Orang ini juga tahu diri bahwa dia nggak bisa berjalan, bagaimanapun dia berusaha, sudah tidak bisa. Tetapi setelah firman Yesus masuk ke dalam hatinya dan menginjak habiskan pikiran diri yang tidak bisa berjalan, setelah itulah dia dapat berdiri dan berjalan. Setelah firman Tuhan masuk ke dalam hatinya dan memukulkanlah pikiran diri. Sebab inilah firman Tuhan pasti akan jadi sesuai dengan maksudnya, kan? Perempuan ini tangkap dari perzinahan. Waktu dia berzina, memang hati keinginan nafsu memenuhi hatinya. Setelah tertangkap, hati yang takut menguasainya. Lalu dia datang di depan Yesus. Tuhan Yesus menghakimi perempuan ini. Perempuan ini menurut hukum Musa, dia sudah berzina. Ia berkata, Rabi, perempuan ini tertangkap basah dalam berbuat hukum Taurat berzina. Dalam hukum Musa melemparkan perempuan demikian. Apa pendapatmu? Mereka berkata tentang hukum Taurat kepada Yesus. Tetapi Yesus nggak punya hukum untuk selamatkan dia. Sebab itu Yesus menulis jarinya di tanah. Yang penting adalah kitab suci harus dipahami oleh kitab Taurat. Tuhan menulis dengan jarinya di tanah. Jika tangan manusia menulis ada di Daniel, mene zegel ubarsin katanya. Ini berarti katanya jari manusia dan tulis di temboknya. Tapi itu bukan tangan Tuhan, tapi tangan manusia. Lalu Tuhan sudah menulis 2 kali dengan jarinya. Yang pertama itu pada saat dia menulis perjanjian yang lama. Saat dia memberi 10 hukum, menulis dengan jarinya Tuhan. Dan Tuhan berkata, akan datang waktunya, akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dengan ini harus dituliskan oleh tangan Tuhan. Jadi sekarang Tuhan Yesus menulis perjanjian baru. Perjanjian baru itu apa? Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Itulah apa? Demikianlah firman Tuhan. Ini apa yang Tuhan sudah mengadakan. Jadi, jika Tuhan tidak mengampuni dosa kita, ya Tuhanlah yang tidak menjaga hukum baru ini, perjanjian baru ini. Jika Tuhan mengingat dosa kita, Tuhan sendiri menjadi pembohong. Jadi Tuhan mengampuni dosa kita, lalu Dia tidak akan mengingat dosa kita. Untuk itu, Ia telah mengutus Yesus Kristus dan menggenapkan semua kehendak Tuhan di atas kayu salib. Lalu Yesus membengkuk dan menulis di tanah dengan jarinya. Dan dengan jari Tuhan, Tuhan telah menulis di loh batu hukum untuk 10 hukum. Yang kedua kali, Yesus membungkuk dan menulis di tanah. Tanah ini adalah artinya hati kita. Aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan akal budi mereka. Kata Tuhan, kan? Seperti jika kita percaya dosa kita telah dihapuskan oleh darah Yesus. Waktu itu, hukum baru dari Tuhan Yesus tertulis di dalam kita. Ya Tuhan, aku telah berdosa yang banyak, tapi Engkau telah mengampuni dosaku, aku dikuduskan, aku dibenarkan. Jadi, waktu itulah hati yang baru ini tiba kepada kita. Saat kita percaya firman Tuhan kepada kita. Yeremia 33 ayat 33 berkata, tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka.
maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, yang heran adalah sungguh Tuhan menuliskan semuanya dengan begitu baik. Dan Ibrani bilang apa? Ya, bagaimana kita berbuat dosa yang jahat, tapi bagaimana kita menjadi orang dikuduskan dan disucikan. Ibrani 10 ayat 16 bilang apa? Ini, seperti cerita ini, melalui ini. Dengan ini Tuhan menghubungkan hati kita di kitab Yeremia. Ya kan? Jadi ini sudah terhubung dengan Yeremia pasal 31 kan? Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka. Dan Roma pasal 8 berkata, ini adalah roh yang pemberi hidup. Tapi hukum Taurat adalah hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, sebelum ada perjanjian baru, kita semua berada di bawah hukum dosa dan hukum maut dan dikutuk. Jadi Tuhan mengadakan perjanjian baru. Ayat 34, katanya, demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Inilah perjanjian baru. Jadi Tuhan Yesus sedang menulis perjanjian baru di tanah. Ini perempuan yang tangkap dari perzinahan. Jika dia dihakimi oleh hukum Musa, dilempar batu dan mati. Tapi jika dia dihakimi oleh perjanjian baru, katanya, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Begitulah Yesus menyelamatkan perempuan itu. Dan penghakiman kepada perempuan tangkap perjanjian ini adalah penghakiman bagiku, penghukuman Anda juga. Kita sudah berdosa. Dalam hukum Musa, ya kita semua dikutuk, dilempar batu dan mati. Tapi perjanjian baru, seperti Yeremia 31 ayat 34. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Begitulah Tuhan sudah berjanji. Jadi, jika Tuhan tidak mengampuni dosa kita, Tuhan sendiri menjadi pendosa. Karena inilah perjanjian. Sebab itu, Tuhan seharusnya mengampuni dosa kita dan telah hapuskan oleh darah Yesus di atas kayu salib. Sebab orang tidak percaya ini, mereka masih berkata mereka orang berdosa. Jika orang percaya, tidak akan berkata dia orang berdosa. Setelah saya menemukan hal ini yang luar biasa, saya lepaskan dosa bebas. Dan mulai tahun 62 sampai sekarang, terus saya membaca Alkitab dan memberitahukan dosa kita telah diampuni untuk selama-lamanya. Tapi sampai sekarang banyak gereja-gereja mengajar kita orang-orang berdosa karena mereka sedang memandang hukum yang pertama. Jadi mereka mengarahkan, jadi memimpin jemaatnya sampai ke kebinasaan. Jadi para pendeta harus bertobat. Mereka tidak tahu tentang Alkitab dengan baik-baik, hanya tahu sebagian saja. Jadi permasalahan mulai dari sana. Pada saat kita berkata hal-hal ini, banyak para pendeta yang sudah berkuasa di negaranya masing-masing berkata, oh inilah kebenaran. Jadi apa yang Anda mau percaya? Maukah percaya hukum Musa? Atau maukah engkau percaya perjanjian baru? Perjanjian barulah kita harus percaya. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Apa ini? Demikianlah firman Tuhan. Orang tidak percaya hal ini. Sebab ini mereka masih berkata orang berdosa. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24 berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, inilah maksudnya. Jadi, Ibrani 10 dengan Yeremia 31 itu terhubung.
Yeremia 31 menjelaskan bagaimana terjadi susurannya apa latar belakang. Tapi Ibrani 10 berkata apa yang hasilnya. Jadi, di dalam hati kita masing-masing, Taurat Tuhan telah masuk. Tuhan tidak akan menghukum kita. Tuhan telah membenarkan kita. Kepada orang yang terima ini, mereka tidak akan berkata dia punya dosa. Tepat tidak? Hari ini juga, walaupun mereka bernyanyi, ya dengan darahnya telah menerima pengampunan dosa. Begitu mereka bernyanyi puji nyanyian, tapi lalu berdoa, ya Tuhan ampunilah dosaku. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Terus mereka nyanyi puji nyanyian begitu. Lalu berdoa, ya Tuhan aku orang berdosa, ampunilah dosaku. Begitu. Tuhan akan bingung juga kan? Memang kita pun bingung. Jadi saudara, untuk Tuhan menyelamatkan kita, Dia mengubahkan hukumnya. Jadi, biar kita tidak lagi melihat 10 hukum. Jadi, dengan kayu menaga dan membalut dengan emas murni dan masuk menaruh loh hukum di dalamnya, menutup dengan tutup pendamaian. Dan penutup itu berkata mercy seat. Arti tempat yang memberikan anugerah, tutup pendamaian. Kenapa? Biar orang tidak bisa lihat hukum Taurat. Tuhan tidak akan menghadapi kita melalui 10 hukum. Biar tidak akan melihat, keru-keru pun menutupinya dengan sayapnya kan? Seperti yang tadi, kedua anak tadi Eli, Hofni sama Pinhas. Eli adalah imam. Hanya dia angkat 2 anak sajalah menjadi imam. Di sana masih ada banyak orang-orang Lewi bisa menjadi imam, tetapi hanya angkat 2 anak saja menjadi imam. Tapi mereka berdosa, menghampiri perempuan yang melayani bayi suci dan makan daging-daging di dalam sapi bakar, dan begitu mereka berdosa akhirnya dihukum mati, dikutuk mati. Eli juga mati bersama. Ini cerita yang sedih kan? Lalu tabut perjanjian diambil oleh Filistin dan dikembali. Tetapi tidak sama sekali ada yang dapat terima tabut perjanjian. Itulah kutuk. Mereka enggak tahu apa-apa. Tapi mereka tidak tahu apa-apa, hanya melihat, membuka dan melihat. Waktu itu 50.070 orang mati pada saatnya. Itu tidak baik. Jika melihat hukum Taurat, pasti mereka mati. Tuhan kata dilarang melihat perjanjian lama, tapi lihatlah perjanjian baru. Saat ini banyak orang-orang yang kurang tahu, mereka masih berusaha melakukan hukum Taurat. Itu sayang sekali. Dengan begitu, mereka kira mereka adalah baik untuk kehidupan rohaninya. Tapi saudara, Tuhan telah ubahkan hukumnya. Jadi untuk Yesus menyelamatkan perempuan tangkap dari perzinahan, dia menulis perjanjian yang baru. Dengan begitu, ia menghakimi perempuan. Hasilnya apa? Aku pun tidak menghukum engkau. Melalui hukum Taurat, kita semua terkutuk. Jadi Tuhan memberi perjanjian baru. Jika kita dihakimi oleh perjanjian baru, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Betapa indahnya ini kan? Kita semua orang-orang berdosa dan orang-orang yang jahat, tapi semua dosa kita telah dihapuskan seputih salju oleh perjanjian baru. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa, kami mengucap berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami semua seharusnya dikutuk dan dibinasakan. Tetapi untuk menyelamatkan kami, engkau berbarui, mengubahkan hukumnya. Itulah perjanjian baru. Perjanjian baru ini, engkau sudah berkata, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Sesuai dengan firman, kami percaya. Oleh Yesus, engkau menghapuskan dosa kami dan engkau berjanji tidak akan mengingat dosa kami. Terima kasih banyak Tuhan. Berkat yang besar ini, tolong biarkan semua orang Kristen terima ini. Banyak orang-orang Kristen saat ini juga menangis, meminta ampun dosa. Sedih sekali bagi Tuhan.
Tuhan, firman Tuhan ini dapat diberitakan biar banyak orang dibenarkan, bebas dari dosa, biar hidup dengan berkat. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak semuanya.